Ini adalah cerita suatu hari di mana belum ada lampu, belum ada listrik, bahkan radio pun belum ada. Ini adalah medio sekitar tahun 60-an sampai 70-an. Yaitu ketika ibu saya masih kecil, dan cerita ini memang real atau nyata penuturan dari orang tua saya. Pada saat itu rumah saya kan masih gedek atau masih dari bilik bambu, dan dikelilingi banyak pohon besar seperti mangga, sono keling, kemudian ada pohon kelapa. Di rumah saya masih ada mbah, kemudian masih ada Mbah Uti atau Mbah Tok nyebutnya. Nah, di situ masih ada ibu saya, bule sama bude. Waktu itu mereka masih kecil semua. Nah, pada saat itu ketika malam hari, ketika mbah itu sedang keluar atau sedang meninggalkan rumah, mbah ini di sini Mbah Buyut ya. Ketika Mbah Buyut keluar, terus kemudian kakek saya juga keluar, otomatis di rumah tinggal perempuan-perempuan. Nah, itu nggak selang lama ketika malam hari itu ada acara atau ada keperluan di luar, kakek sama buyut keluar. Nah, pada saat kakek buyut keluar sama mbah keluar, itu ada orang ketuk-ketuk pintu. Kulon nuwun gitu, tak kulon nuwun gitu. Tetapi ketika dibukakan, tidak ada siapa-siapa. Dan apabila nggak dibukakan, maka dia akan mengetuk pintu rumah sekeliling. Dia akan mengetuk pintu rumah sekeliling. Nah, alhasil ya ketika ada hal seperti itu ya dibiarkan saja dari dalam. Tetapi ketika kakek atau mbah saya atau buyut saya juga itu dua-duanya ada di rumah, itu tidak ada seperti itu. Nah, terus suatu ketika itu kakek punya rencana untuk menebang pohon sono keling di sebelah barat rumah. Nah, ketika ditebang itu sama kakek saya, waktu itu ya masih muda, sama kakek saya ditebang, itu pohon sono kelingnya itu ada seperti kelihatan dua orang kakek-kakek sama anak kecil. Itu bilang, ayo ngaleh le omahe dibujati, ayo pindah, rumahnya rusak gitu. Jadi seperti itu. Jadi mereka terus pindah. Nah, ketika setelah itu pohon ditebang, habis itu sudah tidak ada lagi kejadian seperti itu. Tidak tahu mungkin apa motivasi mereka untuk ketuk-ketuk pintu, tetapi memang itulah yang terjadi. Jadi ketika ada pohon ditebang atau yang lain, pasti ada kisah sedih di dalamnya. Memang tidak semuanya mereka itu jahil atau mengganggu. Nah, tapi ya begitulah namanya manusia, kadang tinggal berdekatan dengan rumah-rumah atau tempat tinggal mereka. Makanya tidak boleh sembarangan untuk mengganggu atau mengusik mereka.